ketum lagi, tapi anak buahku nek ngene kabeh moh. Wah, terus ada yang kepengen. Wah, gile. Mau nggak kalau sama yang kepengen niku? Ayo. Gitu aja ada yang di sono nggak ngomong, berarti dia mau. Yang disampaikan oleh Pak Effendi Simbolon ini bagian dari upaya untuk mengawut-awut dalam tanda kutip PDIP seperti yang beberapa waktu lalu disampaikan oleh Ibu Mega. Yang pasti kan begini, Pak Effendi Simbolon itu kan orang yang kecewa kan, karena dia dipecat salah satu dari berapa, 27 atau berapa Pak? Ya, 27 kan ya, dipecat karena dianggap tidak patuh atau melanggar ADART partai lah. Ya, jadi ya menurut saya sih wajar-wajar saja ketika dia kemudian melontarkan wacana yang kalau kita lihat nih wacananya agak wacana-wacana panas ini kan. Betul. Kayaknya baru sekali ini kader PDIP terang-terangan meminta Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk mundur. Selama ini ketika kader-kader kan banyak juga yang sudah dipecat, diberhentikan karena memang tidak sejalan lagi dengan partai. Ya tidak ada yang seberani itu. Dan kalau kemudian publik juga mengkait-kaitkan keberanian Pak Effendi ini karena dia telah berbicara dengan Pak Jokowi, ya menurut saya sih ya wajar-wajar saja. Bahkan kalau dari PDIP kalau nggak salah Guntur Romli ya jubirnya ya, dia terang-terangan ya Pak Effendi ngomong Bu Mega itu meminta Bu Mega itu mundur setelah dia bertemu dengan Jokowi, dengan Pak Jokowi. Artinya ada dugaan di kalangan internal PDIP sekarang bahwa Pak Jokowi itu sudah mulai melakukan gerakan-gerakan dalam tanda kutip untuk mengawut-awut ini, operasi ini. Meskipun Pak Jokowi juga terang-terangan membantah, itu menurut saya sih wajar-wajar saja dia membantah, nggak mungkin kalau benar, kalau emang benar dia mengakui kan nggak mungkin juga. Jadi tapi kalau saya melihat PDIP ketika menghadapi tantangan seperti ini kok mereka akan solid untuk menghadapi gerakan-gerakan dari luar. Meskipun kita juga tidak bisa menafikan kelompok-kelompok, kalau benar ya seperti Pak Jokowi yang dituduh akan mengawut-awut PDIP, dia juga punya kekuatan yang tidak bisa kita anggap enteng, meskipun dia sudah tidak menjadi presiden, jaringannya masih kuat. Betul. Logistiknya juga menurut saya juga tidak sedikit. Jadi kalau kemudian PDIP itu menganggap ancaman ini sebagai sebuah ancaman yang cukup serius, kok memang seharusnya itu yang dilakukan. Jadi mereka harus bersiap diri, mereka harus melakukan antisipasi, melakukan konsolidasi sehingga nanti di Kongres itu ya mereka bisa tetap sesuai yang dia inginkan. Dan kalau tidak salah dengan adanya ancaman awut-awutan ini, kok saya yakin Bu Mega akan tetap menjadi ketua umum. Paling tidak makin bersemangat untuk mempertahankan jabatannya sebagai ketua umum PDIP. Iya, kan Bu Mega kan mengaku bahwa sebenarnya beliau ingin sudah digantikan lah gitu kan. Tetapi ketika beliau mengidentifikasi ada upaya untuk mengawut-awut itu akhirnya bersemangat kembali ingin menjadi ketua umum. Dan gitu beberapa bulan lalu juga sudah dia katakan gitu kan, bahwa dia sebenarnya sudah pengen memberikan ke tempat yang lain, tapi karena ada upaya-upayanya dari luar untuk mengganggu PDIP, kemudian akan tetap. Saya pikir tidak akan membuat dia semakin bersemangat loh untuk tetap menjadi ketua umum, dan orang-orang loyalisnya itu juga akan semakin solid, semakin punya semangat yang luar biasa untuk, bahkan kemarin kalau tidak ada cap jempol darah itu kan sudah menunjukkan bahwa ya menganggap ini bukan ancaman yang main-main lah menurut saya, dan ancaman ini kayaknya sebenarnya ancaman yang cukup nyata. Ya tidak bisa dimungkiri juga kebersamaan Pak Jokowi dengan PDIP yang lebih dari 20 tahun. Itu kan setidaknya ya ada kekuatan di dalam internal PDIP gitu kan. Apakah internal PDIP ini solid menghadapi ya setidaknya gangguan dalam tanda kutip upaya untuk mengawut-awut PDIP. Apalagi ini disampaikan kan menjelang Kongres kan. Ya, saya kira potensi itu ada, Mas. Tapi kita tunggu aja sampai Kongres yang di bulan April rencananya ya. Jadi dinamika di internal PDI pasti juga akan lebih, PDIP ya, pasti akan lebih kencang. Kalau dengar tadi kan berarti kan sebenarnya pernyataan
Effendi Simbolon ini malah membangkitkan macan yang mau pensiun sebenarnya, bukan macan tidur. Ya kan? Macannya mau istirahat. Oke. Ya, jadi satu sisi bisa jadi gerakan-gerakan itu akan membuat intrik konflik di internal PDIP akan makin melebar gitu. Tapi di sisi yang lain seperti tadi justru bisa jadi dengan gerakan-gerakan yang semakin masif seperti sekarang, kekompakan di internal itu malah akan lebih terjalin, bisa jadi. Jadi ada dua kemungkinan yang masih kita bisa tunggu sampai April. Kalau saya membaca sampai hari ini, rasa-rasanya tidak ada indikasi bahwa Jokowi itu akan menguasai PDIP. Kalaupun toh ada indikasi itu sangat vulgar ya, dan tentu saja sepertinya tidak akan dilakukan oleh Jokowi. Yang menjadi ramai itu sebenarnya, Sylvia, ini kan soal senggol menyenggol aja. Effendi Simbolon meminta Megawati Soekarno Putri untuk mundur dari posisi ketua umum karena dinilai harus ikut bertanggung jawab terkait dengan kasus Hasto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu PDIP tidak terima, apapun judulnya, Effendi Simbolon ini kan adalah outsider dan pecatan dari PDIP. Dan memang selama ini memang apapun yang disampaikan oleh Effendi Simbolon itu pastinya selalu dikait-kaitkan dengan Jokowi. Bahkan kita tahu bahwa argumen pemecatan dari Effendi Simbolon itu ya karena bertemu dengan Jokowi dan kemudian dianggap memberikan dukungan politik kepada Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta. Jadi itulah yang menurut saya menjadi titik balik kenapa pada akhirnya nama Jokowi juga diseret-seret terkait dengan pernyataan Effendi Simbolon. Nah, yang kedua, per hari ini tidak ada sebenarnya dari internal ataupun eksternal di luar PDIP yang misalnya mencoba untuk menggantikan posisi ketua umum mereka, yaitu Megawati Soekarno Putri. Dan bagi saya, sepanjang misalnya tidak ada desakan apapun, mau Megawati akan ditetapkan lagi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan 15 tahun lagi, ya itu tentu mekanisme internal PDIP yang harus dihormati oleh siapapun. Dan kalaupun toh misalnya ada kekuatan-kekuatan eksternal, rasa-rasanya per hari ini tidak muncul Pak gerakan politiknya untuk mengganti Megawati sebagai ketua umum ya. Mengingat saya kira soliditas partai, mengingat kader-kader mereka, kemudian fungsionaris sepertinya memang tegak lurus 100% ke Megawati Soekarno Putri. Jadi saya nggak terlampau yakin tuh gitu ya, ada pihak lain apalagi eksternal untuk menggantikan Megawati sebagai ketua umum. Ada dua hal yang menurut saya yang bisa menggantikan Megawati sebagai ketua umum. Ya pertama memang dari segi pribadi Megawati Soekarno Putri, kalau beliau misalnya memutuskan untuk rehat dari politik, tidak lagi menjabat sebagai ketua umum dan ingin mewariskan ketua umum ke yang lain, ya itu akan terjadi. Yang kedua tentu adalah keinginan dan amanat Kongres. Kalau memang amanat dan keinginan Kongres PDIP itu memutuskan supaya ada regenerasi kepemimpinan di posisi ketua umum, ya saya kira itu akan terjadi. Tanpa itu semua, saya termasuk yang meyakini sulit untuk menggeser posisi Megawati sebagai ketua umum PDIP yang saya kira per hari ini masih mendapatkan dukungan yang cukup luar biasa dari kader-kader mereka.